Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, agar sholat kita itu Bu memiliki sholat yang dikatakan qosiun, 6 syaratnya harus ada dalam sholat itu. Ya, insya Allah Bu, di tahun baru 1442 Hijriah ini, kalau ada 6 poin yang kita lakukan dalam sholat, yakin Bu, sholat kita khusyuk. Apa yang pertama? Kalau sholat mau khusyuk, katanya hadurul qalbi, hadirkan hati. Ya, ketika sholat Bu, tujuan ibadah hanya semata karena Allah. Sebagaimana doa iftitah tadi, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbul alamin. Ya Allah, ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana supaya fokus kita ibadah semata karena Allah Bu? 4 poin dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali bilang Bu, 4 amalan sebelum sholat lakukan. Apa yang pertama? Tadhiru zohir anil akdasi wal akbas. Itu yang pertama Bu. Apa itu? Bersihkan tubuh kita dari hadas besar, hadas kecil sebelum sholat. Kalau dia berhadas besar, cepatkan mandi. Kalau dia berhadas kecil, wudhu. Itu Bu, wudhu itu bukan wajib saja sebelum sholat, tapi di luar sholat jadikan amalan. Batal wudhu, wudhu. Batal wudhu, wudhu. Batal wudhu, wudhu. Ibu-ibu yang ketika dalam hidupnya selalu mengamalkan wudhu, insya Allah Bu, yang selalu berwudhu akan dibangkitkan wajahnya bersinar seperti bintang kejora. Walaupun ibu-ibu ketika di masa hidup jarang pakai bedak color fix, citra, pipa, cahaya wudhu bersinar-sinar. Nampak cahaya wudhu itu bersinar-sinar. Ayo Bu, amalkan wudhu, itu adalah cara untuk khusyuk. Kenapa Bu? Karena ketika kita berwudhu, cuci tangan, gugur dosa tangan. Mencuci mulut, hidung, mata, kepala, kuping, kaki, berguguran dosa 7 anggota lahir kita. Wudhu, amalkan Bu. Yang kedua apa? Tadhiru zawari anil zaroimi wal azam. Bersihkan tubuh kita, tubuh lahir dari maksiat. Mana tubuh? Mulut, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, syahwat. Sebelum kita sholat, istighfarkan tempat-tempat itu Bu. Ya, istighfarkan. Astaghfirullahalazim. Mulut. Bisa 3 kali istighfar, 3 kali, tak bisa 7 kali, tak bisa 33, nggak bisa 100 kali pun jadi. Ya, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, syahwat, gugurkan dosa-dosa lahir kita. Mungkin ada sebelum kita sholat, gibah. Itu bisa menghalangi kekhusyukan Bu. Ya, karena ada gibah itu apa Bu? Menceritakan aib orang. Sebelum sholat duduk sambil nyari kutu. Kakak undangan semalam, Kak undangan. Cemana kakak tengok pengantin laki-lakinya ganteng, mirip-mirip Ustadz Mulyadi. Cemana kakak tengok pengantin wanitanya beslemak kali ku tengok. Sudahlah pesek, pendek, tonggek, jelek, belek, rebek. Yang sakit hatiku waktu kuangkat daging, bukan daging pula dapat lengkuas. Sekali. Ya Bu ya. Habis itu sholat, tak kita bersihkan lisan tuh, maaf Bu, sulit kita khusyuk. Kenapa? Ada dosa mulut yang kita lakukan. Istighfarkan Bu, mudah-mudahan gugur dosa itu. Ya, sebelum sholat mungkin kita merepet sama anak. Sholat, payah khusyuk. Nah, kan ada Bu ya, merepet dia. Semua binatang dipanggil, cuman kucing aja yang jalan. Sholat ya Bu, sulit khusyuk. Istighfarkan, itu dia Bu ya. Coba istighfarkan mulut, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, syahwat, berguguranlah dosa-dosa lahir, maka insya Allah Bu, sholat kita akan khusyuk. Tadhiru zawari anil zaroimi wal azam. Kemudian yang ketiga, tadhiru qalbi anil akhlaqi majmumah, bersihkan anggota batin dari maksiat. Mana itu Bu? Latifatul qalbu, latifatul ruh, latifatul syirri, kahfi, akhwa, nafsun natigo, latifatun kulu jasad. Tapi sumber anggota batin hati. Maka hidupkan hati kita sebelum menegakkan sholat. Dengan apa Bu? Zikrullah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan kalimat apa Bu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hidupkan Bu minimal 3 kali sebelum kita sholat. Insya Allah kalau kita sudah amalkan itu, akan dapat tadhiru sirri amasiwallah, kedekatan kepada Allah. Dan yakinlah Bu, sholat akan menggapai khosyi'u. Dia syarat Bu, hadirkan hati, ingat semata hanya karena Allah.
itulah gapaian kita menuju khusyuk. Satu. Yang kedua, kalau sholat mau khusyuk, tafahum. Apa itu, Bu? Paham. Ya, paham tadi dengan arti sholat. Apa tadi, Bu? Doa. Dengan arti sholat apa? Secara syariat, melakukan ucapan, melakukan gerakan, awal wa takbir, akhir wa taslim. Paham. Paham juga kita dengan syarat sah sholat. Di antaranya apa, Bu? Bersih badan, pakaian, tempat sholat. Ya, jangan sempat ketika kita sholat mandi belum benar, wudhu belum benar. Ketika mandi, Bu, ratakan seluruh tubuh dengan air. Itu harus paham kita cara mandinya, Bu. Ya, kenapa? Kalau ada orang yang sholat tidak benar dalam bersuci, maka apa, Bu? Layak balullahi bisol akhlatan bi khairi tuaro. Tidak ada sholat tanpa dimulai dengan kesucian. Bersihkan badan. Apalagi, Bu, pakaian. Jangan sempat, maaf, pakaian kita tidak bersih. Bersih dari apa, Bu? Najis mughalaja, najis mutawasita, najis mukaffafa. Najis mughalaja dari jilatan anjing dan babi. Kalau terkena, siram dengan 7 kali siraman. Di antara air pertama sampai yang ke-7, di antaranya ada air itu dicampurkan dengan lumpur ataupun tanah. Barulah disiram. Itu bersihkan, ibu-ibu, najis mughalaja. Najis mutawasita, mungkin dari apa? Pipis anak bayi. Nah, itu harus hilang dulu warna, rasa dan bau. Siram. Itu dia, Bu. Kalau tidak bersih, tak bisa, tak sah sholat kita. Nah, ini, Bu, ya. Kemudian tempat sholat. Anak muda, sampaikan, Bu, kepada anak muda kita. Jangan mereka itu sholat, bajunya baju ngepas. Ini kan sering kan? Baju ngepas, celana lewat pula, Bu, daripada mata kaki. Jalan dari rumah, itu bisa terkena najis. Mungkin ada orang korek-parek, kena. Itu dibawa sholat, tidak sah. Ya, pakai baju ngepas, waktu ruko, sujud, naik belakang tubuh. Nampak itu kan? Itu batal sholatnya. Kenapa? Aurat nampak. Nah, itu hati-hati, Bu. Ada lagi, kadang-kadang bajunya dipakai baju-baju reklame. Saya pernah lihat ada orang anak-anak muda pakai baju sholat, baju kaos, dapat mungkin sponsor dia, Bu. Dia tak tahu itu halal atau haram dipakainya. Tahu-tahu belakangnya bacaan apa, Bu? Kamput. Allahu Akbar, kamput pula. Ini juga Ustaz. Ya, Bu, ya. Nah, di Belawan pernah Ustaz tengok pakai baju kaos. Ada pula tulisan, "Lu jangan lihat-lihat, gua anak Belawan, gua bacok." Mak gini awas sholat dari belakang, Bu. Kalau ditengok gawat. Hati-hati, Bu. Itu bisa membuat makruh dalam sholat. Ini diperhatikan, ibu-ibu. Bersih badan, pakaian, tempat sholat. Kemudian apa, Bu? Tahu mana yang rukun, yang sunat, mana pula yang membatalkan sholat. Apa di antara yang membatalkan sholat, Bu? Berkata-kata dengan sengaja, selain daripada perkataan yang dibolehkan dalam sholat. Zikir, doa, baca Quran itu boleh. Tapi selebihnya jangan. Ini kan pernah kejadian. Ada sholat di musola Balai Bambu. Ya, si anak ini nggak pernah sholat. Tanya sama mak, "Mak, kalau sholat nanti macam mana?" "Udah ikut aja ayah sholat." "Macam mana yang dibikin ayah? Kau ikut kau dulu. Nanti taunya kau itu." Rupanya entah macam mana, Bu. Si ayah jadi imam sholat. Si anak ikut di belakang. Waktu dia sujud, agak kelamaan. Tahulah, Bu, di Balai Bambu. Ya, agak terujung sedikit, hidung si bapak tadi mancung. Rupanya hidungnya terjepit bambu. Nah, waktu dia ngangkat, kesakitan. Dia bilang apa? "Aduh." Ya, seharusnya anak tadi ingat apa yang dibilang mama tadi. Oh, kalau ayah bilang apa aja ikut kan. Karena ayah menyebutkan kalimat aduh, anak pun ikut mengucapkan apa? Aduh. Akhirnya si bapak pun menoleh. Kau kejepit juga, coba. Selesai sholat. Ini, Bu, ya. Berkata-kata dalam sholat itu membatalkan sholat. Ya, Bu, ya. Ada 3 orang sholat, imam latah, makmum juga tak punya ilmu. Sholat di musola tua. Tahulah, Ibu. Begitu sholat pada tahiyat akhir, tiba-tiba tepat di depan si imam tadi jatuh pula tikus tegap kepala botak pas di depannya. Terkejut, nah, namanya imam latah. Atah, tikus jatuh. Makmum yang di belakang harusnya aman. Apa kata makmum di belakang satu ini? "Wah, kalau sholat jangan ngomong-ngomong." Yang satu lagi bilang apa? "Nasib aja gue gak ngomong. Kalau ngomong batal. Semua cakap-cakap dalam sholat." Nah, ini perlu ilmu. Ini dia. Tafahum.
itu perlu dihadirkan ketika sholat. Kalau kita tidak paham dengan ilmunya, sulit untuk menggapai khosyun. Apalagi Bu, untuk mendapatkan khosyun, maka yang ketiga apa Bu? Roja'ah. Apa Bu? Hadirkan rasa harap hanya kepada Allah. Harapan semata gantungkan kepada Allah Bu. Jangan kepada manusia. Kalau manusia siap-siaplah kecewa. Tapi kalau kepada Allah tidak akan ada kekecewaan. Roja'ah. Yang keempat apa Bu? Haibah. Munculkan rasa takut hanya kepada Allah. Karena Allah yang telah menciptakan seluruh alam, menghidupkan, mematikan kita. Haibah. Munculkan rasa takut. Yang ketiga apa Bu? Yang kelima, takzim. Apa Bu? Munculkan rasa hormat kepada kita, mungkin pejabat pemerintahan, presiden, camat, lurah, hormat kita. Ini manusia Bu, ciptaan Allah. Kenapa kepada Allah Zat yang Maha Kuasa kadang-kadang kita tidak hormat kepada yang menciptakan kita? Munculkan rasa hormat, takzim. Kemudian yang keenam, agar sholat menjadi khosyun, apa yang harus kita lakukan? Yang keenam itu adalah apa Bu? Haya. Munculkan rasa malu hanya kepada Allah. Kita malulah sebenarnya menghadap kepada Allah tuh Bu. Kenapa? Enggak seimbang. Kita sholat Bu 3 menit dikali 5 waktu wajib berapa menit Bu? 15 menit. Itu pun kadang-kadang kalau ikut imam Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas ulang. Tak mau lagi wirid, zikir dan doa. Ya, kurang rasa malu kita kepada Allah. 15 menit menghadap tapi resah gelisah muncul. Sementara maaf, kita kadang-kadang nonton sinetron di Indosiar bisa dari melek mata sampai tutup mata. Ya kan Bu? Berapa macam tuh Bu? Ya. Ah itu Indosiar tuh sakit hatiku nonton Bu. Ya sakit ya ibu-ibu tuh ya Bu ya. Ibu-ibu tuh aja yang disentuh dalam sinetron. Lagunya itu aja. Rumah sakitnya itu belanggar pasti begitulah judulnya. Ya Bu, besok pun ku tonton begitu juga. Ya Bu ya. Tahan kita berjam-jam kadang-kadang. Ya Bu ya. Ini kepada Allah 15 menit kita menghadap, kita kadang-kadang tidak malu. Ini Bu ya, munculkan rasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena kita kurang sekali mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika 6 unsur ini kita lakukan dengan niat ikhlas semata karena Allah, insya Allah Bu, khosyun akan kita raih. Yang pertama apa itu tadi Bu? Hadirkan hati ketika sholat, tujuan semata karena Allah, tafahum, paham dengan ilmu sholat tadi. Kemudian apa Bu? Kita munculkan roja'ah, rasa harap, takzim, rasa hormat. Kemudian apa Bu? Haibah, rasa takut. Dan ayah munculkan rasa malu. 6 persoalan ini kalau kita lakukan dengan niat ikhlas semata karena Allah, mudah-mudahan apa Bu? Hijrah kita dari segala macam kelemahan menuju kepada makom keilmuan kita dapat. Dan mudah-mudahan apa Bu? Kita akan meraih faizun. Apa itu? Kemenangan dunia dan akhirat. Tak usah lama-lama kali kita berceramah, karena nanti kalau lama-lama akan muncul tanda-tanda menyuruh Ustaz stop, kaki pun akan selonjor depan, selonjor belakang, bahkan akan muncul astuti. Asal tunduk, tidur. Kupadakan dulu, walaupun singkat, mudah-mudahan sedikit menambah ilmu pengetahuan kita lebih baik lagi di tahun 1442 Hijriah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Kayu lapuk tertimpa gelegar, 1, 2 sudah mulai ada ngangguk-ngangguk, 2 gendangnya kalau tak ngantuk lapar. Belawan bandar bertua kalau sudah pasang dalam airnya. Ustadz Mulyadi MDF orangnya sedikit agak gagah, ada kemiripan sedikit dengan AA Anjasmara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.